Pertama-tama perkenalkan, nama saya Reza Saputra. Saya ingin menjelaskan bab 6 tentang transaksi penjualan. Yang akan saya bahas di sini tentang transaksi penjualan tunai menggunakan USD dan IDR, penjualan kredit menggunakan USD dan IDR. Untuk yang pertama, saya melakukan transaksi penjualan tunai menggunakan USD dan IDR. Oke, untuk langkah selanjutnya, soalnya mengatakan kita menjual barang kepada PT Rizky Afira. Tercatat tanggal 3 Januari 2015. Sekarang yang akan kita lakukan, klik sales, enter sales. Yang paling penting di sini adalah tabel ini, karena kita menggunakan barang, jadi kita harus menggunakan tabel yang sifatnya item atau barang. Jadi untuk melihatnya kita klik di layout. Sini terdapat service, item, profesional, time building, skill and source. Nah, kita menggunakan yang item. Nah, sudah. Jadi kita menjual kepada PT Rizky Afira. Kita klik use customer. Jangan invoice-nya yang sudah tertera dalam studi kasusnya. Nah, kita FJ 0101 tercatat tanggal 3 Januari. Di sini kita akan menjual 3 kayu menipis nominal harga segini plus PPN, dan 3 kayu jati nominalnya segini dan beserta PPN. Dan terakhir kita menjual 4 Lanina A8812 nominal segini. Jadi apabila kita mengklik di tax inclusive, maka dia akan memperbesar harga yang ada di kolom price ini. Nah, itu sudah terlihat. Ini artinya dia menambahkan PPN, dia sudah menambahkan PPN 10%. Nah, kalau kita tidak mengklik ini, maka akan normal seperti sedia kala sebelumnya yang sudah dicatat oleh rekan saya. Kita samakan total amount dan balance due. Nah, lalu kemudian kita record. Nah, ini kita cancel. Kita cancel. Nah, di studi kasusnya kita ke transaksi berikutnya. Nah, di sini terdapat retur penjualan. Retur penjualan pada PT Rizky Afira. Artinya karena di sini di Mayop ini tidak ada dokumen transaksi yang mentransaksi retur, jadi kita menggunakan sales, enter sales, menggunakan invoice. Nah, tadi yang retur penjualan itu PT Rizky Afira, invoice-nya FJ 1501 tercatat tanggal 15. Nah, barang apa yang akan diretur? Barang Lanina. Karena ini karena retur sifatnya mengurangi, jadi kita mengurangi satu karena returnya 1, ini kembalikan rusak 1. Nah, yang dikembalikan itu item Lanina. Nah, sudah kan segini hasilnya. Kemudian kita record. Sebelum kita lanjut lagi, PT Rizky Afira
ingin mengurangi piutangnya. Jadi kita klik sales, kemudian sales register. Nah, kita klik ini atur and credit, jangan lupa, kemudian baru apply to sell. Nah, ini dia akan muncul seperti ini. Terus karena yang dikeluarkan itu apa, Denina, jadi kita di sini. Nah, tuh sekarang di sini nggak ada kosong, jadi kita klik di sini. Jadi intinya out of balance itu harus kosong. Nah, kita record. Nah, jadi sudah tidak ada piutang. Kita close. Transaksi berikutnya kita melakukan penjualan tunai, tetapi ini menggunakan IDR. Langkahnya sama seperti tadi, kita klik sales, enter sales, kemudian kita menjual kepada PT Ratu Pelangi. Nah, invoice nya kita ganti FJ 0101, tercatat tanggal 3 Januari. Oh ya, satu hal yang harus diingat, kalau ini penjualan tunai, maka di termin ini harus kita menggunakan COD. Pasti kalian sudah tahu COD itu apa ya. Nah, selanjutnya kita barang apa yang akan dijual. Dua kayu Olimpik, harganya sudah tertera beserta PPN, dan 5 Modera C9905. Yes, hasilnya subtotal 5.350, PPN nya 10% dari harga subtotal. Nah, total amount harga sesudah PPN itu 5.885. Kan di balance due nya akan tulis dengan harga sama dengan total amount. Kemudian kita record. Nah, ini kita cancel. Kita selanjutnya transaksi pelunasan piutang, tapi kita menggunakan mata uang IDR. Untuk langkah berikutnya kita klik sales, kita klik reserve payment, karena kita melakukan pelunasan piutang. Di sini jangan lupa untuk Bank Mandiri ya. Ya, itu tergantung dari studi kasusnya ya, yang Anda lakukan. Karena di sini saya melakukannya dengan cash, jadi saya cash use akun. Terus karena akan melakukan pelunasan piutang, jadi pelunasan piutang pada PT Nirwana Lestari sejumlah 17 juta rupiah. Nah, di sini PT Nirwana Lestari amount received-nya itu 17 juta. Metode pembayaran itu cash. Sini jangan lupa kita klik, nah biar ada angkanya. Nah, di sini udah out of balance nya. Oh maaf, saya lupa, di studi kasus saya ini melalui Bank Mandiri, saya tidak baca, lupa. Jadi kita ganti di sini Bank Mandiri untuk depositnya. Nah, kemudian kita record saja. Ini kita cancel, dan untuk selanjutnya kita melakukan penjualan kredit menggunakan mata uang USD. Nah, untuk langkah selanjutnya kita klik
sales, enter sales, sama seperti yang penjualan tunai. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui bedanya di mana. Penjualan tunai penjualan kredit kepada CV. Oke. Invoice nya FC 0101 tertanggal 10 Januari. Nah, barang yang akan dijual itu 1 kayu jati, sudah tercantum harganya serta PPN. 3 lanina. Nah, sudah. Nah, di sini kita akan mengetahui bedanya di sini. Ketika penjualan tunai menggunakan COD, maka karena kita melakukan penjualan kredit, maka kita melakukannya dengan in a given of a day. Nah, karena di sini di studi kasusnya terminnya 2/10 n per 30, itu artinya 2 setelah jika pembayaran dilakukan sebelum 10 hari, maka akan mendapatkan mendapatkan potongan 2%. Jika lebih dari 10 hari maka tidak dikenakan potongan. Jadi diskon D-nya 10 hari dan SD-nya 30 hari. Diskon yang didapatkan 2%. Kita oke. Nah, tuh sudah berubah jadi 2%, 10 net 30. Oke, kita langsung record. Tunggu. Kita langsung record saja. Ini cancel. Nah, kemudian kita cancel. Untuk transaksi penjualan ini sudah selesai. Jadi bab berikutnya akan melakukan laporan keuangan. Jadi untuk bab 6 cukup sampai di sini aja tentang penjualan tunai menggunakan USD dan IDR dan penjualan kredit menggunakan USD dan IDR.